Sekali lagi Nabi katakan, mengapa kalian merasa aneh? Bukankah sahabat yang kedua mengalami Ramadan lebih banyak daripada sahabat yang pertama? Itulah sebabnya kenapa sahabat yang kedua ini lebih tinggi, walaupun yang pertama meninggal syahid, tapi yang kedua mengalami Ramadan lebih besar dan lebih banyak jumlahnya. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwal qabla al-ihya'i wal-insya'i wal-akhiri ba'da fana'il asya' al-alim alladhi la yansa man dhakarah wa la yanqusu man syakarah wa la yakhibu man da'ah wa la yaqta'u raja'a man rajah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila as-siratil mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Al-Mahdi rahimakumullah. Sama-sama kita memulai di hari yang mulia ini dengan mengungkapkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur kepada kita sehingga kita bisa masuk ke bulan yang mulia ini. Telah memberikan kesehatan, keafiatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan mulia ini. Dan juga nikmat-nikmat lainnya yang diberikan oleh Allah. Semoga Allah jaga terus nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Sebagaimana juga kita bersaksi, berikrar, menyatakan dari lubuk hati yang paling dalam bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa junjungan kita baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka mari sama-sama kita ikrarkan dua kalimat syahadat ini tidak hanya dengan lisan tapi dengan hati, agar kemudian kita hanya akan taat, kita hanya akan tunduk, patuh dan nurut dengan syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita juga bersolawat dan menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah dengan harapan semoga kita menjadi umatnya yang layak dan pantas bisa masuk ke dalam surganya Allah, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu izinkan khatib pada kesempatan yang berbahagia ini untuk mewasiatkan diri sendiri dan antum semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama kita senantiasa bertakwa, meningkatkan jumlah dan kualitas ibadah kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ulah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tentu sebagaimana kita ketahui bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, adalah bulan yang agung, adalah bulan yang dimana saat ia datang
menghampiri kita seakan-akan ia berkata, aku datang membawa jutaan rahmat, aku datang membawa jutaan maghfirah, ampunan, agar seluruh dosa-dosa kalian wahai umat Islam diampuni oleh Allah. Aku datang membawa rahmat agar seluruh hajat-hajat kalian dikabulkan oleh Allah. Aku datang membawa pahala yang banyak agar timbangan amal ibadah kalian kelak akan berat di yaumil qiyamah, bisa mengalahkan timbangan keburukan kalian. Maka kita sama-sama telah menyambutnya dengan sukacita. Tentu harapannya adalah kita bisa betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk menggapai ridha dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Kemudian izinkan khatib untuk membawakan sedikit kisah yang terdapat pada kitab Sunan Ibnu Majah, diriwayatkan oleh sahabat Talha bin Ubaidillah. Sahabat Talha bin Ubaidillah ini memiliki dua sahabat. Yang satu meninggal lebih dulu dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berperang, dia berjihad sehingga dia gugur sebagai seorang syahid. Setahun setelahnya sahabat yang kedua meninggal, dan meninggalnya dalam kondisi yang biasa-biasa saja, yaitu dalam keadaan sakit sebagian besar manusia pada umumnya. Lalu kemudian sahabat Talha bin Ubaidillah ini setelah ditinggal oleh dua sahabatnya, bermimpi melihat dua sahabatnya sedang ada di depan pintu surga. Namun yang membuat Talha menjadi bingung dan merasa aneh, ternyata sahabat yang meninggal belakangan, yang meninggalnya biasa-biasa saja, diperintahkan dan diperkenankan masuk surga terlebih dahulu dibanding sahabat yang sebelumnya meninggal setahun yang lalu dan meninggalnya dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada saat pagi harinya sahabat Talha bin Ubaidillah mengumpulkan para sahabat baik dari kalangan Ansar dan Muhajirin, dan kemudian menceritakan apa yang dia lihat pada malam hari, bahwasanya fulan, sahabat yang kedua ini, diperintahkan masuk surga terlebih dahulu. Padahal semua mengetahui bahwa selama hidupnya sahabat yang pertama secara ibadah lebih rajin dan bahkan meninggalnya pun dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya masing-masing dari mereka berasumsi, oh boleh jadi, oh mungkin, oh jangan-jangan. Tapi mereka masih bingung, belum mendapatkan apa kira-kira penyebab pasti yang menyebabkan sahabat kedua ini ternyata di sisi Allah lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, dan diperintahkan masuk surga terlebih dahulu. Terdengarlah pembicaraan ini ke telinga baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, wa fima ta'jabun, kenapa kalian merasa aneh? Tentu kami merasa aneh ya Rasulullah. Bukankah mereka berbeda selama hidupnya ibadahnya lebih rajin yang pertama, meninggalnya pun syahid di jalan Allah membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sepatutnya dan seharusnya dia lebih tinggi derajatnya dari yang sahabat yang kedua. Kebetulan mungkin dua sahabat ini secara umur sama, namun meninggal setahun berbeda. Akhirnya Nabi katakan, wa fima ta'jabun. Sekali lagi Nabi katakan, mengapa kalian merasa aneh? Bukankah sahabat yang kedua mengalami Ramadan lebih banyak daripada sahabat yang pertama? Itulah sebabnya kenapa sahabat yang kedua ini lebih tinggi, walaupun yang pertama meninggal syahid, tapi yang kedua mengalami Ramadan lebih besar dan lebih banyak jumlahnya. Itulah yang kemudian menyebabkan terjadi perbedaan derajat antara sahabat satu dan yang kedua, dan bahkan Nabi katakan perbedaan derajatnya lebih jauh daripada jarak antara bumi dan langit. Karena di bulan Ramadan, ayuhal muslimun, kita ketahui bersama, di situ seluruh kegiatan kita, ibadah kita diterima dan diijabah. Diamnya kita pun dianggap ibadah. Bahkan ada satu malam yang kalau kita hidupkan dengan ibadah,
seakan-akan kita melaksanakan ibadah lebih daripada 1000 bulan. Maka tentu pahala yang kita raih, ganjaran yang telah disiapkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah, begitu besar, begitu agung, begitu mulia. Maka dari itu kita yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan mulia ini, hendaknya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan justru kita termasuk orang-orang yang ketika hendak datang bulan Ramadan sudah ada perasaan tidak nyaman dalam hatinya. Ada yang sebagian yang mengatakan, aduh, udah mau puasa lagi, ya lapar lagi, haus lagi. Padahal Ramadan datang, seakan-akan dia berkata, bukankah 11 bulan engkau banyak berdosa? Aku datang membawa ampunan agar dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Bukankah 11 bulan engkau jarang mengkhatamkan Al-Quran? Aku datang agar engkau menjadi ahli Al-Quran, membaca satu ayat Al-Quran pahalanya seperti engkau mengkhatamkan Al-Quran. Bukankah engkau selama 11 bulan, bahkan dari segi kesehatan juga, Ramadan datang membawa kesehatan bagi tubuh kita. 11 bulan makanan kita mungkin berantakan, sistem makan kita tidak rapih. Ramadan datang untuk menetralisir tubuh kita, memberikan kesehatan agar kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih sehat lagi. Dan banyak lagi tambahan-tambahan kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan yang kita akan dapatkan di bulan yang mulia ini. Terakhir, kalau nanti kaum muslimin semua datang ke kota Madinah, di Masjid Nabawi, itu di depan pintu dari arah Babus Salam mau masuk ke arah Raudhah, di situ terdapat tulisan syafaati li ahlil kabair min ummati. Nabi bersabda, syafaatku akan aku berikan kepada para pendosa dari umatku, termasuk yang dosa-dosanya besar sekalipun. InsyaAllah Nabi diizinkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan buat kita. Namun dalam kesempatan yang lain ternyata Nabi berkata, ana bari mimman khasmuhu Ramadan, tapi aku enggak mampu menolong, aku berlepas tangan dari orang yang bermusuhan dengan bulan Ramadan. Bukannya bulan ini disambut dengan sukacita, malah dia merasa berat dengan datangnya bulan Ramadan. Padahal saya ulangi lagi, Ramadan datang membawa begitu banyak hadiah dari Allah untuk kita. Dosa-dosa kita diampuni, amal ibadah kita diterima, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang seharusnya, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi katakan, kalau seandainya manusia mengetahui apa-apa yang ada di bulan suci Ramadan, maka pasti mereka mengharap sepanjang tahun semuanya adalah bulan Ramadan. Karena begitu besarnya ganjaran yang telah disiapkan oleh Allah, jamuan, hidangan yang telah disiapkan oleh Allah untuk kita para hamba-hambanya. Maka semoga kita bisa memanfaatkan bulan mulia ini sebaik-baiknya, dan setelah kita keluar menjadi alumni bulan suci Ramadan, betul-betul kita bisa mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan mulia ini, dan bisa kita banggakan bulan Ramadan karena dia telah berhasil mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah membimbing kita, memberikan hidayah, inayah, taufik, agar kita tidak keluar dari jalan yang telah digariskan oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا يا عباد الله أن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين من أهل بيت رسول رب العالمين ومن الصحابة أجمعين من الأنصار والمهاجرين خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابع التابعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في اليمن اللهم ارحم منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى اللهم احفظ البلدان الإسلامية وبلادنا إندونيسيا خاصة اللهم ومن أرادنا والمسلمين وبلادنا إندونيسيا بخير فوفقه ومن أرادنا والمسلمين وبلادنا إندونيسيا بسوء فأرده اللهم ادفع وارفع عنا البلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل ما ظهر منها وما بطن بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم أعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وتلاوة القرآن اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام سنينا بعد سنين في خير ولطف وعافية وارزقنا زيارة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وارزقنا شفاعته في الآخرة يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة